Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Berkarya dan Berinovasi. Kali ini saya ingin memberikan materi kepada anak kelas 6, yaitu tentang bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0 dan bilangan positif. Materi tentang bilangan bulat ini termasuk materi yang cukup sulit karena di dalamnya mengandung pengetahuan yang baru. Di samping ada beberapa bilangan yang irasional yang susah dimengerti karena di sini ada bilangan negatif. Nah, bilangan negatif ini yang menjadi sering anak-anak kita mengalami kesulitan untuk memahaminya. Ditambah lagi proses pembelajarannya melalui daring tanpa ada guru pembimbing yang langsung mengajarinya. Oke, langsung saja pembelajarannya. Namun sebelumnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen pada channel ini. Mudah-mudahan yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi anak didik kita. Oke anak-anakku semuanya, pertama-tama kita harus mengenal konsep dasar operasi pada bilangan bulat ini ya. Coba kita lihat di sini. Yang pertama adalah bilangan negatif kali bilangan positif maka akan menjadi negatif. Kedua, bilangan negatif dikali bilangan negatif maka menjadi positif. Yang ketiga, bilangan positif dikali bilangan positif maka menjadi positif. Dan yang terakhir, bilangan positif dikali negatif maka menjadi negatif. Ini harus benar-benar dipahami, diresapi, kemudian selalu diingat dalam benak kita. Karena ini modal dasar kita dalam pembelajaran bilangan bulat. Ya. Nah, untuk mempermudah konsep dasar ini dimengerti oleh kalian, Bapak beri kasih contoh bagaimana cara memahami konsep dasar tanda operasi bilangan ini. Untuk yang pertama ya, bilangan negatif dikali bilangan positif maka menjadi negatif. Begini caranya. Nah, ini kita korelasikan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang memiliki akhlak dan budi mulia. Negatif itu adalah sebuah perbuatan yang jelek atau perbuatan yang salah. Sementara bilangan positif adalah bisa dikatakan perbuatan yang baik, dan kebaikan itu tidak boleh kita pandang dengan sebelah mata. Karena kebaikan itu tentu juga adalah sebuah kebaikan yang mesti kita hormati dan kita junjung tinggi. Sampai di sini kita harus sepakat ya. Oke, saya ambil contoh saja ya. Ketika teman kamu menyontek ketika ulangan, bagaimana penilaian kamu? Menyontek itu baik apa jelek? Kalau kamu mengatakan bahwa menyontek itu baik, maka kamu itu adalah orang yang jelek, orang yang jahat. Nah ya, jadi perbuatan yang jelek dikatakan yang baik, maka orang yang mengatakan seperti itu adalah orang yang jelek atau orang yang salah. Ini adalah konsep yang nomor 1 ya. Negatif kali positif maka menjadi negatif. Ketika perbuatan jelek itu dikatakan baik, maka orang yang mengatakan seperti itu adalah orang yang
jelek. Dengan kata lain, salah dibilang benar, maka kita menjadi orang yang salah, ya. Salah dibilang benar, maka kita menjadi orang yang salah. Sampai di sini nomor 1 sudah paham kan? Oke, sampai di sini dulu ya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 2 ya. Negatif dikali negatif maka menjadi positif. Saya ulang lagi. Negatif kali negatif maka menjadi positif. Oke, sampai di sini harus jelas. Saya korelasikan dalam kehidupan kita, misalnya menyontek itu perbuatan jelek. Berarti yang mengatakan seperti itu orangnya gimana? Orang benar enggak? Orang baik enggak? Ya tentu orang baik lah. Memang sudah jelas bahwa menyontek itu adalah perbuatan yang jelek. Maka orang yang bicara seperti itu adalah orang yang benar, orang yang baik. Nah, ini untuk nomor 2 ya. Inilah orang yang jujur. Ketika sebuah kejelekan itu tetap jelek, maka orang itu jujur, berarti itu orang baik. Berarti orang itu adalah orang benar. Oke, nomor 2 sudah kelar ya, bahwa negatif kali negatif maka menjadi positif. Jelek dikatakan jelek, maka orang itu adalah orang yang benar. Oke, kita lanjutkan yang nomor 3. Yang nomor 3 itu positif kali positif maka menjadi positif. Artinya ketika kebaikan itu dikatakan memang kebaikan, maka orang itu ya orang baik. Contoh, membantu orang itu perbuatan yang baik, maka orang yang bicara seperti itu adalah orang yang baik, orang yang benar. Jadi seperti itu. Inilah konsep yang nomor 3 ya. Positif kali positif maka menjadi positif. Baik dikatakan baik maka menjadi baik. Nah, sekarang kita lanjutkan yang nomor 4 ya. Positif kali negatif maka menjadi negatif. Nah, saya kasih contoh misalnya seperti ini ya. Membantu orang itu perbuatan yang jelek, maka orang yang mengatakan seperti itu, orang itu adalah orang yang salah, orang yang jelek. Saya ulang lagi, membantu orang itu perbuatan yang jelek, maka orang yang mengatakan seperti itu adalah orang yang salah atau orang yang jelek, ya. Jadi itulah nomor 1 dan nomor 4 itu hanya berbeda apa ya? Berbeda tempatnya. Kalau yang nomor 1 itu negatif kali positif, yang nomor 4 itu positif kali negatif. Hasilnya tetap sama, yaitu negatif. Nah, kesimpulannya adalah ketika negatif ketemu negatif, ketika negatif dikali negatif berarti dia positif. Apalagi yang positif, positif kali positif, nah maka akan menjadi positif. Ini yang perlu dipahami ya. Jadi ketika dia negatif kali negatif positif, positif kali positif ya positif, begitu ya. Hanya yang nomor 1 dan nomor 4 ini hanya berbeda tempatnya saja ya. Yang nomor 1 itu kan negatif kali positif. Sementara yang nomor 4 adalah positif kali negatif. Itu hanya berbeda mana yang duluan ya kan. Padahal hasilnya tetap sama, yaitu negatif. Jadi konsep dasar tanda operasi bilangan bulat ini harus dipahami, dimengerti, dan selalu diingat sampai kapanpun ya. Nanti di SMP ada lagi nih materi seperti ini. Jadi kalian harus dipegang kuat nih, harus dipahami, dimengerti.
Kemudian cara menghafalkannya juga dari nomor 1 sampai 4 itu harus persis seperti ini, jadi tidak berubah-ubah. Karena kalau berubah-ubah nanti kamu jadi lupa. Ingat, tetap seperti ini ya. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri dengan doa selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.